Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik. Halo people of tomorrow, perkenalkan, saya Yonatan Kristiani Soleh dari Staff Academy and Research AMSA Universitas Bosowa. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan podcast berkaitan alergi makanan pada remaja. Nah, pada kesempatan ini telah hadir nih bersama saya seorang narasumber yang sangat-sangat hebat dan saya sangat mengagumi dengan narasumber ini. Nah, pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Nah, di sini narasumber kita yaitu Dr. Nur Hikmah Fajriani, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Nah, untuk tanggal lahirnya itu pada 3 September tahun 1998. Nah, adapun professional experience-nya yaitu pada tahun 2025 sampai sekarang yaitu dermatologi, venereologi, dan estetika psikian di Rumah Sakit OJ Pertamina Royal Birinkanaya Makassar. Nah, adapun riwayat pendidikan terakhir yaitu pada tahun 2021 sampai 2024 yaitu dermatologi spesial Fakultas of Medicine Hasanuddin University Makassar dengan GPA-nya wow 3,97. Cukup tinggi ya, teman-teman. Nah, adapun research and scientific works-nya yaitu salah satu yang cukup saya berkesan di sini adalah berkaitan dengan tesis dan juga ada juga scientific publication pada tahun 2025. Nah, mungkin itu saja untuk pembacaan CV. Tabe Dok, mungkin bisa perkenalkan dirinya, Dok. Oh ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Nur Hikmah Fajriani, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika atau biasa lebih sering dikenal sebagai dokter spesialis kulit kelamin dan estetika. Teman-teman boleh panggil saya Dr. Hikmah. Saya sedikit mungkin menambahkan ya, karena tadi penyampaian informasi tentang prakteknya sedikit kurang. Siapa tahu nanti ada yang mau datang konsultasi atau sharing. Jadi saat ini memang saya tetap di Rumah Sakit Otak Jantung Pertamina Royal Biringkanaya di daerah Sudiang, kemudian di Rumah Sakit Pertamina Primaya Hertasning, dan salah satu klinik estetik di Makassar, NHD Skin Clinic. Dan tentunya masih aktif sebagai dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Ya. Oke, baik dokter, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin berikutnya kita akan mengarah untuk menonton video kasus, Dok. Boleh. Mungkin kita bisa menonton bersama-sama, Dok. Yummy! Wow! A few minutes later. Jangan nggak sih dia itu? Jangan-jangan kena campak ya, kalau lagi bilang campak sekarang mah. Masa? Berarti kita nggak boleh ganti dia dong. Teman-teman tidak boleh tinggal soal masalah. Oke, baik Dok. Setelah menonton videonya, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan. Oke Dok, untuk pertanyaan pertama. Setelah menonton video nih Dok, kira-kira apa sih definisi dari alergi pada remaja khususnya alergi makanan, Dok? Oke, video yang menarik ya, apalagi di kalangan kampus banyak remaja-remaja. Jadi pertama saya mau sampaikan dulu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita memang harus tahu dulu apa sih definisi atau pengertian dari alergi. Jadi alergi itu adalah suatu kondisi atau reaksi dari sistem imun tubuh kita terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh kita. Jadi pada individu-individu tertentu zat tersebut dianggap sangat sebagai zat yang asing atau biasa kita kenal dengan alergen. Nah, reaksi dari zat alergen tersebutlah yang menyebabkan timbulnya reaksi hipersensitivitas atau alergi. Oke, baik Dok. Untuk pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana sih kita mengetahui bahwa seseorang itu mengalami alergi seperti alergi makanan? Kira-kira apa sih tanda dan gejala? Oke, jadi sedikit tambahan ya, karena kan tadi videonya itu mahasiswanya lagi makan. Jadi ada dua kondisi ya yang harus diketahui. Ada kondisi alergi dan ada kondisi yang namanya intoleransi. Nah, dua kondisi ini dia sama-sama mengalami ketidakcocokan. Cuman mekanismenya yang berbeda. Satu itu melibatkan sistem imun, sedangkan yang satunya itu dia lebih ke gangguan pencernaan.
Kemudian untuk gejala-gejalanya, untuk pembagiannya sih itu kalau alergi dibagi menjadi dua ya. Ada yang gejala ringan, kemudian ada yang gejala berat. Kalau untuk gejala ringan, yang paling sering itu biasanya pasien akan mengeluhkan rasa gatal, kemudian muncul ruam kemerahan, kemudian ada juga sampai bentol-bentol. Sedangkan untuk gejala yang lebih berat biasanya itu bisa sampai muntah-muntah, sesak nafas, ada pembengkakan entah dari mungkin daerah wajah ya, terutama daerah bibir yang paling sering, kemudian sampai ada kesulitan pernafasan dan yang lebih harus diwaspadai itu sampai penurunan kesadaran atau pingsan. Oke, baik dok. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana sih cara kita menangani suatu alergi? Seperti ada reaksi mual, muntah, pusing, gangguan pencernaan, bahkan sampai sesak napas dok. Kira-kira apa sih tips dan trik yang harus kita lakukan untuk menangani hal tersebut dok? Oke, jadi tadi kita sudah kenal ya gejala-gejala dari reaksi alergi yang ringan bagaimana, yang berat bagaimana. Jadi untuk tata laksananya itu jadi kita berikan sesuai dengan gejalanya. Kalau misalnya gejalanya ringan seperti tadi ada ruam kemerahan, gatal-gatal, bentol atau mual-mual, nah kita berikan tata laksana. Yang pertama sih dan yang utama adalah kita eliminasi dulu faktor penyebabnya. Jadi kalau misalnya penyebabnya adalah makanan, ya kita hentikan faktor penyebabnya. Kemudian yang berikutnya karena keluhannya biasanya ada gatal-gatal, kemudian muncul kemerahan, bisa kita berikan antihistamin ya untuk anti gatalnya. Kemudian untuk ruam-ruam kemerahan atau bentolnya bisa kita berikan mungkin topikal seperti salep yang merek dagangnya bisa seperti hidrokortison. Kalau yang oral tadi boleh kita berikan seperti CTM ya yang paling sering atau mudah kita dapat atau cetirizine. Kemudian kalau untuk gejala yang berat, nah ini yang mesti kita waspadai karena memang alert ya. Jadi harus betul-betul kita tahu kalau misalnya pasiennya atau individunya sudah memberikan tanda-tanda yang tadi muntah-muntah, kemudian bengkak di daerah wajah atau area bibirnya, ada sesak nafas, kemudian sampai pusing atau pingsan. Nah itu yang perlu kita tata laksanai lebih khusus atau spesifik. Biasanya sih kalau menemukan kondisi tersebut sama ya, tahapan awalnya adalah hindarkan dulu dari faktor pemicunya, kemudian yang berikutnya pastikan bahwa jalan nafas pasien atau individu yang mengalami kecurigaan alergi itu bebas, kemudian bisa kita berikan bantuan nafas berupa pemberian oksigen kalau memang tersedia. Kemudian bisa pemberian epinefrin sebagai adrenalin, kemudian bisa kita meminta bantuan atau melakukan perujukan untuk mendapatkan tata laksana berikutnya. Oke, terima kasih dokter. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dok, kira-kira ini berkaitan dengan mitos dan fakta nih dok. Kira-kira bagaimana sih pendapatnya dokter berkaitan mitos dan fakta tentang alergi dingin? Ketika seseorang kena cuaca dingin, mereka akan gatal-gatal. Kira-kira bagaimana pendapat dokter berkaitan dengan mitos atau fakta hal tersebut, dok? Oke, jadi ceritanya udara dingin ya. Jadi udara dingin itu sebenarnya adalah mitos. Jadi bukan udara dingin yang menyebabkan terjadinya alergi ya, bukan penyebab utama, tapi dia sebagai pencetus. Jadi alergi itu sendiri kan banyak penyebabnya. Salah satunya itu tadi ada makanan, kemudian ada juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini salah satunya adalah suhu. Kemudian yang berikutnya adalah daya tahan tubuh seseorang dan yang terakhir adalah genetika. Jadi alergi itu dia sifatnya multifaktor atau banyak penyebabnya. Jadi udara dingin itu menyebabkan alergi, mitos ya. Yang udara dingin itu adalah faktor pencetus. Oke, baik dok. Terima kasih untuk setiap jawaban dari pertanyaannya dok. Mungkin kali ini kita akan langsung ke tindakannya ya dok ya. Nah, bagaimana sih tindakan pertolongan pertama? Di sini sudah tersedia manekin dan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan. Tapi dok, mungkin kita langsung ke tindakannya dok. Boleh. Baik, jadi kalau misalnya kita menemukan kondisi atau pasien dengan kasus kegawat daruratan terutama yang mengalami alergi berat,
Jadi itu sudah masuk dalam kondisi anafilaksis ya. Jadi yang pertama sama tadi tahapannya, kita eliminasi dulu faktor penyebabnya, terutama makanannya, artinya kita stop dulu. Jadi pastikan bahwa pasien sudah tidak terpapar dengan faktor penyebabnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita usahakan atau kita cek respon pasien dulu ya. Pastikan bahwa pasiennya dia sadarkah atau tidak. Kalau misalnya memang tidak sadar, baru kita pastikan bahwa pasiennya ini bebas jalan nafasnya, artinya tidak ada sumbatan atau tidak ada hambatan di jalan nafasnya. Biasanya sih kalau misalnya pasien sudah kita pastikan sudah cek respon, kemudian sudah jalan nafas sudah oke, biasanya kita lakukan posisi yang aman kepada pasien, namanya itu adalah recovery position. Jadi biasa kita tidurkan miring dulu pasiennya ya. Jadi posisi lateral miring sedikit supaya yang pertama jalan nafasnya juga sudah terbuka. Nah, kalau kondisi tersebut sudah kita lakukan, berikutnya kita pindah ke pemberian oksigen. Kalau misalnya tersedia, biasanya sih itu tahapan-tahapan awal ya untuk bantuan hidup dasar kalau misalnya menemukan pasien dengan kasus emergensi, terutama yang mengalami anafilaksis. Kita bisa berikan oksigen atau O2, biasanya 4-6 liter. Kemudian biasa juga kita berikan epinefrin. Nah, untuk pemberian epinefrin itu kita sesuaikan dengan biasanya sih penggunaannya itu 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan pasien. Cuman kalau kondisi emergensi biasanya bisa kita langsung berikan saja ya 1 ampul. Biasanya kalau misalnya memang tidak terlaksanainya di klinik atau vaskes terdekat, kita juga mesti safety first. Jadi kita harus memastikan bahwa kondisi penyelamat itu aman dulu baru kita memberikan pertolongan. Jadi setelah menggunakan handscoon, biasanya kalau sudah tersedia epinefrin sebagai adrenalin, bisa kita langsung berikan. Biasanya kita berikan secara intramuskular ya. Biasanya paling sering kita berikan di daerah paha ya. Jadi tadi dosisnya 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan pasiennya. Biasa langsung saja sih ya kita berikan, jadi secara intramuskular. Jadi tindakan pertolongan pada pasien yang mengalami emergensi atau gawat darurat itu harus cepat ya. Nah, kemudian setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, yang utama adalah segera rujuk pasiennya untuk mendapatkan tata laksana. Oke, baik dok. Terima kasih sudah memberikan edukasi serta menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Nah dok, sebelum kita menutup nih sesi podcast kita pada siang hari ini, ada enggak kira-kira pesan dan kesan yang ingin dokter sampaikan berkaitan dengan materi TTS hari ini, yaitu darurat alergi makanan pada remaja? Baik, menarik ya temanya. Jadi tadi sudah kita kenal apa itu alergi, kemudian bagaimana gejalanya, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan jika menemukan kasus seperti itu. Nah, yang bisa saya sampaikan, yang pertama kalian harus tahu atau kenali gejalanya, kemudian jangan panik, dan yang ketiga adalah segera berikan tata laksana. Jadi kalau misalnya kalian ragu apakah ini kondisinya atau alerginya berat atau sedang ya, pokoknya tata laksananya sebagai kasus gawat darurat atau kondisi emergensi. Oke, yang terakhir nih dok, kira-kira bagaimana sih pesan dan kesan dokter terhadap AMSA Universitas Bosowa dok, berkaitan dengan materi podcast ini dok? Oke, menarik ya. Jadi tema-tema yang dibahas itu memang yang berkaitan atau seputar dengan kejadian-kejadian yang sering dialami. Jadi tetap semangat, lanjutkan ya. Oke, makasih dok. Baik dok, mungkin saya akan tutup. Baik, terima kasih People of Tomorrow telah menonton video podcast kami pada siang hari ini. Mungkin sekian saja video podcast tentang alergi makanan pada remaja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.